A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam fahiya tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, hadirin hadirat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an insyaallah. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Tadi kita sudah sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga sholat subuh kita kali ini dan yang sebelum-sebelumnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kepada sahabat dan semuanya. Semoga dengan syukur Allah tambahkan nikmat. Semoga dengan salawat kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tadi imam kita sudah membukanya dengan ayat tentang jual beli, ya. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah itu sesungguhnya telah membeli dari orang-orang beriman. Jadi memang kalau kita perhatikan Al-Quran itu banyak sekali menggunakan kata-kata jual beli di dalam memberikan perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh. Tapi memang jadi pertanyaan juga, kenapa harus pakai kalimat-kalimat jual beli? Ternyata Allah itu tahu bahwa hambanya ini yang bernama manusia atau makhluknya yang bernama manusia ini itu concern dengan yang namanya jual beli, soal keuntungan, soal apa melakukan apa mendapatkan apa, gitu ya. Makanya jangan heran kalau Al-Quran itu banyak menyebutkan angka-angka, ya. Tidak perlu diherankan karena yang begitu tabiat kita sebenarnya secara manusiawi. Tapi sayang tadi imamnya agak batuk tadi, ya. Jadi ini tadi beliau suruh saya ke depan, tapi saya nggak berani, ya. Tapi memang saya nggak tahu kalau beliau lagi batuk, dan ternyata kayaknya agak ini juga tadi itu batuk beliau itu. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, ya, dan buat suara beliau semakin bagus dan indah setiap harinya, ya. Saya nggak berani karena hafalan saya belum nyampe, gitu ya. Nggak berani saya, apalagi kalau di belakangnya ada imamnya yang asli, saya takut salah itu. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita minggu pertama, ya. Ya, minggu pertama itu Ahad minggu pertama. Ahad minggu pertama itu bab fikih muamalah. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu kaidah yang ingin kita sama-sama belajar. Kaidah ini agak panjang, ya, bunyinya. Al-ibratu bil maqasid wal musammayat la bil alfazi wat tasmiyat. Itu. Apa bahasa Indonesianya? Ibrah yang jadi patokan itu adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun penamaannya. Panjang ya kaidahnya, ya, susah dihafal nih. Ada lagi kaidah yang ingin atau sama bunyinya atau mirip sekali. Bunyinya begini. Al-ibratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani. Al-ibratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani. Ya, ibrah yang dijadikan pegangan dalam transaksi itu adalah maksud dan maknanya, pengertiannya. Walaisa wala la lil alfaz wal mabani. Bukan diperhatikan dari redaksinya ataupun kalimat-kalimat yang menyerupainya. Lagi-lagi panjang ini, susah dihafal. Nah, supaya gampang, ini yang paling pendek, mewakili dari yang dua tadi. Kaidahnya bunyinya begini.
Salli ala sayyidina Muhammad. Al-umuru bimaqasidiha. Lebih pendek kan? Al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara-perkara itu termasuk transaksi bisnis dilihat dari maqasidiha, dari maksud yang diungkapkan. Dari maksud yang diungkapkan. Nah, maksud itu adalah substansi, bukan kalimat. Nah, lebih pendek. Jadi sudah 3 tadi, 2 yang pertama agak panjang, yang ketiga itu yang bisa kita hafal dan kita bawa oleh pagi ini. Al-umuru bimaqasidiha. Bapak dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ini yang sedang kita pelajari ini? Lagi-lagi ingin dijelaskan bahwa saat transaksi bisnis atau apapun itu dilakukan, yang menjadi patokan lagi-lagi bukan redaksi yang digunakan. Bukan hanya redaksinya yang digunakan, tetapi maksud hakikat daripada kata-kata yang diucapkan itu. Ya. Walaupun ada ulama yang membalikkan kaidah ini. Pendapat ada juga katanya yang dihitung itu adalah kata-kata. Adapun yang di dalam hati, siapa yang tahu? Kan begitu ya? Apa ada itu bunyi pepatahnya ya? Ya, dalamnya lautan dapat diduga, diukur. Dalamnya hati, siapa yang tahu? Iya ya. Gitu. Jadi makanya kalau niat, kalau orang diskusi soal niat itu diucapkan atau di dalam hati. Tapi itu kan khilafiyat dan bukan pokok. Ada yang mau usolli, ada yang tidak, kan gitu. Nah, itu dari sini sebenarnya pokok permasalahannya itu. Nah, namun nanti kita akan lihat yang akan kita lihat mana ini yang lebih kuat sebenarnya. Mau menyandarkan ke kata-kata atau mau menyandarkan kepada niat. Kasus-kasus hukum kan banyak berbenturan di soal ini. Maksud saya bukan begitu. Gitu. Kayak sekarang direkam ini. Kata-kata yang saya ucapkan kan terekam ini. Kalau saya salah ucap, bisa jadi delik hukum ini, ada yang protes. Ya. Tapi nanti di belakangnya saya akan tutup dengan kata-kata yang saya ucapkan ini adalah tidak ada niat sedikit pun untuk menyinggung siapapun. Tapi ada juga yang bilang, ya selama Ustaz ngomongnya di masjid, berbicara di hadapan orang Islam sendiri, itu tidak ada masalah. Nah, ini belajar soal itu memang penting juga, jangan sampai kita salah ucap. Bagaimana misalnya selain salah ucap adalah memahami apakah kita pantas berucap di pembicaraan itu. Jangan sampai kita berbicara bukan pada makomnya, bukan pada tempatnya. Ya, kita bicara agama padahal latar belakang kita bukan agama, ya, atau sebaliknya. Nah, itu penting untuk kemudian mengetahui, karena ternyata banyak hari ini orang yang tidak bisa menempatkan makomnya itu. Ya, Rasulullah SAW sendiri kepada orang yang mau berbicara pun beliau mengatakan, berbicara dengan kaum itu atau dengan sesiapapun itu berdasarkan biqadarin uquliha, berdasarkan apa yang bisa dia pahami. Kita bicara bahasanya tinggi, sementara lawan bicara kita tidak paham. Nah, itu repot. Makanya salah satu mukjizat Nabi kita itu sallallahu alaihi wasallam, beliau itu dikasih satu mukjizat namanya jawami'ul kalim. Beliau itu ngomong dikit tapi maknanya luas. Kalau kita ngomong panjang, itu doang. Kayak saya ini kan ngomong dipanjang-panjangin aja ini supaya lengkap 1 jam, ya kan? Nanti setelah pulang, Ustadz itu ngomongnya itu aja sebenarnya. Tapi saya bersyukur kalau sampai didapat. Kalau bapak-bapak pulang dari masjid ini dan bilang, oh hanya itu, saya sudah bersyukur. Artinya apa yang saya sampaikan tercapai. Yang repot itu sudah panjang, nggak ada capaiannya. Nauzubillah min zalik. Wa bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Ini kita langsung masuk contoh nih supaya enak. Pernah dengar
bai'ul wafa, baik jual beli, al wafa berjanji. Ini jual beli macam mana ini? Nah, ini jual beli janji, maksudnya begini, saya akan jual gelas ini, tapi kamu harus janji kepada saya, dan kita dua-dua berjanji bahwa nanti saya akan membeli lagi gelas ini dengan harga yang sama. Bisa dipahami? Saya jual gelas ini, tapi dengan syarat. Nah, itu ada kata. Kalau ada jual beli ada syarat itu harus diperhatikan. Tapi dengan syarat kita berjanji sama-sama bahwa gelas ini suatu saat nanti akan saya beli kembali darimu dengan harga yang sama seperti dulu. Mulai gadai. Ya. Itu jual beli apa gadai? Kan saya bilang tadi, ini judul kaidah kita, mau dihitung maksud substansi atau mau dihitung kata-kata. Repot ya? Nah, sebenarnya kalau pakai kata-kata ini jual beli sah, tapi maksud dari ini sebenarnya gadai. Loh, terus masalahnya di mana, Ustaz? Masalahnya kedua-dua itu punya implikasi yang beda. Kalau jual beli, maksud dan tujuan jual beli itu apa, Pak? Perpindahan barang yang asli, kepemilikan. Ustaz, ada Ustaz di belakang rupanya. Iya, syafakallah. Ya, kalau jual beli, barang ini harus pergi. Ya, harus ke sana. Nggak boleh saya bilang saya bikin syarat, pokoknya saya dapat lagi. Dan kalau sudah jual beli, saya bebas untuk meminum, menggunakan, melempar, janganlah, ya kan? Ya, gelas untuk diminum. Pelemparan gelas itu terjadi ketika masalah di rumah tangga. Jangan, nauzubillah min zalik. Enggak mau saya. Ya, jangan. Piring terbang orang bilang ya. Tapi saya kira udah enggak. Saya pernah mengalami itu dulu waktu saya masih kecil. Ya. Ini buka-buka cerita saja ini, ya. Tapi itu Bapak-bapak, ingatan saya masih kecil sampai sekarang saya masih bawa kenangan buruk itu. Orang tua berantem. Jadi jangan berantem sekarang, Pak. Karena anak-anak itu akan ingat sampai dia dewasa. Ya, bagus kalau dia kemudian mengambil pelajaran. Saya jangan seperti itu. Tapi kalau dia bilang, "Bapak saya dulu begitu," kan repot. Ya, jadi jangan kasih contoh yang tidak baik, karena itu memori anak-anak kita kuat sampai dia dewasa dia bawa. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasus ini ya, jadi tujuan jual beli itu implikasinya terjadi kepindahan pemilikan dan pemanfaatan barang itu dengan leluasa. Tapi kalau gadai beda. Barang gadai boleh nggak kita pakai? Nah, langsung geleng kepala, nggak boleh Pak Ustaz. Ya, karena kalau dipakai jadinya apa? Enggak, ini kan udah beda. Kalau jual beli bebas pakai, tapi kalau gadai nggak bebas pakai. Berani pakai barang gadai, jatuhnya riba, betul. Jatuhnya riba karena gadaian itu nilainya 1 juta atau 10 juta. Barang kita kasih dia 10 juta, bendanya kita pakai sebagai jaminan. Apakah benda jaminan itu boleh kita manfaatkan? Gak boleh. Kalau kita manfaatkan riba, karena kaedah ribanya kullu qardin, semua yang sifatnya pinjaman, ya, kullu qardin jara naf'an, yang berlaku manfaat dari peminjaman itu fahuwa riba, maka itu adalah riba. Beda ya implikasinya, beda. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini contoh pertama dari kaedah kita. Langsung contoh yang serius. Nah, ada memang contoh-contoh yang agak sederhana, misalnya ya, tapi ini selesai, masalah ini belum selesai sebenarnya, karena nanti orang akan berpikir terus solusinya gimana. Saya dulu pernah ditanya dan saya jawab, saya harus jujur ya, namanya juga belajar ini Pak. Nggak pernah kita berhenti belajar. Kalau kita salah apa yang kita ucapkan dulu,
Ya sekarang kita bilang itu salah. Sekelas Imam Syafi'i saja kan terbagi dua. Beliau punya qaulul qadim sama qaulul jadid. Perkataan fatwa-fatwa Imam Syafi'i dulu waktu masih di mana? Di Irak. Beliau dulu mukim tinggal di Irak. Ketika pindah ke Mesir, kata beliau, kalau ada yang baru yang beliau ucapkan di Mesir dan itu bertentangan dengan apa yang pernah beliau ucapkan di Irak, maka beliau bilang itu kalimat yang dulu, itu fatwa yang dulu. Fatwa sekarang pakai yang Mesir. Gitu kata Imam Syafi'i. Jadi saya sedang meniru Imam Syafi'i ini. Dulu saya pernah bilang solusi dari gadai yang tadi itu, karena hampir rata-rata saya dengar orang bertanya, gadai itu begini kasusnya, dia pakai, betul nggak? Atau sawah dia dapat manfaat dari panen, iya nggak? Iya. Saya pernah kasih bilang solusinya al-wafa. Saya bilang begitu dulu. Saya bilang jual beli wafa. Kenapa saya sarankan jual beli? Karena kalau jual beli boleh, ketika pakai akad jual beli jadi boleh Pak, karena benda sawah itu sudah jadi milik yang beli. Jadi kalau dia manfaatkan panen itu sah, karena sudah jadi hak dia ya. Dulu saya bilang begitu, tapi setelah saya belajar ini, kapan Ustaz belajarnya? Tadi malam. Sudah dulu, tapi baca lagi. Saya belajar lagi tadi malam, baca lagi, ambil beberapa buku. Saya akhirnya merenung, apa yang saya ucapkan dulu benar apa enggak ya ini? Harus saya koreksi ini. Ya, karena sudah mulai muncul keraguan. Karena ulama mengatakan nggak boleh. Yang mau dihitung itu substansi atau kata-kata. Berperanglah dalam diri saya hari ini. Makanya saya bawa ini. Silakan Bapak Ibu juga pusing dengan pikiran saya. Iya kan? Saya memang prinsipnya begitu, kalau ngisi kajian tidak ada maksud untuk mendrive atau mengarahkan. Semua yang ada saya pahami, saya usahakan sampaikan. Masalah keputusan finalnya kemana, itu silakan masing-masing. Kan begitu ya? Jangan dikasih dikasih ujungnya, mentahannya nggak kasih tahu. Itu saya nggak setuju. Kalau dalam itu kasih tahu sebisa mungkin supaya umat itu belajar. Oh begitu. Jadi jangan sampai umat nanti berantem di sana. Padahal sesama ustadz tidak berantem, karena sesama ustadz sudah tahu. Oh dia ngomong begitu pakai dalil ini, dia ngomong begitu pakai dalil ini. Nah umat nggak nyampe itu. Akhirnya yang berantem di mana? Di sana. Di atas senyum itu. Bapak-bapak jangan sampai jadi begitu kita. Ya, kita sibuk mempertahankan. Oh kata ustadz saya. Padahal ustadznya dengan sama ustadz yang mereka berantemin itu minum kopi di kopi bareng, karena sudah sampai mereka dalilnya, mereka udah tahu itu. Nah Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah biar ini tidak penasaran, kita selesaikan. Ternyata begini, pemanfaatan jaminan itu dibolehkan. Ada 3 solusi. Jadi boleh tetap gadai. Kalau kita belajar kaidah subuh kali ini kan yang akhirnya lebih kuat kepada kata-kata atau substansi. Substansi berarti ini gadai apa jual beli? Gadai. Mari kita sepakati dulu ya. Berarti ini yang kasus ini berarti gadai. Nah, bagaimana solusinya Ustaz supaya ini gadai ini bisa kita manfaatkan? Ada 3 solusi Pak, Bapak Ibu. Jangan pakai jual beli wafa. Jangan. Karena jual beli wafa itu boleh kalau mau pakai yang sebaliknya. Maksudnya, oh yang penting pakai kata-kata, bukan soal substansi. Kalau mau pakai gaya begitu silakan, selesai urusan, tutup kasus. Tapi mari kita kasih solusi yang lebih dalam lagi. Mari kita berpegang kepada substansi bahwa ini adalah gadai, tapi ada 3 solusi. Solusi pertama,